Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Perkenalkan, saya Danis Putra Devananda. Di sini dengan nomor NPM 2406354202. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai uh, kode case study modul 7 OOP yang sudah saya buat. Jadi pertama di sini saya disuruh membuat di sini pertama kita mengubah ukuran layout terlebih dahulu yang sudah saya lakukan. Sebentar. Di bagian sini sudah saya lakukan 1280 sama 720. Lanjut kita membuat sebuah kelas ground pada package front end. Di sini sudah sesuai, di mana dia tuh memiliki atribut static final yang hanya bisa diakses dengan adanya ground. Atribut static final yaitu yang pertama ada ground height dengan di setnya itu 50, rectangle collider yang dengan data type rectangle, ground width juga di sini ada untuk mendapatkan gate width. Terus di sini juga ada constructor di mana dia tuh akan menginisialisasi collider sebagai rectangle baru dengan x-nya itu 0, y-nya 0, lebarnya itu ground width dikali 2 ini, dan height-nya itu ground height. Kemudian ada method update dengan parameternya itu adalah float, kamera X, data type-nya float. Di sini juga karena dia tidak mengembalikan sebuah nilai atau apapun, dia diberikan void, di mana kita menginisialisasikan atribut baru yaitu X. Float X baru sama dengan kamera X dikurang getX get width sebenarnya dibagi dengan 2F dikurang 500 sesuai dengan permintaan yang ini. Yang ini. Sebenarnya ini kayaknya ada kesalahan penamaan, jadi saya di sini harusnya menggunakan ini, cuman saya menggunakan ground width. Gitu, dan ini yang tadi sudah saya jelaskan. Dan posisi sumbu Y-nya itu adalah 0. Terus dia bakal mengatur lebar, jadi di sini dia bakal ngeset posisi baru yaitu dengan X yang baru ini sama yang Y yang baru ini. Kemudian ada method isColliding dengan data type-nya adalah boolean, dengan dia menerima player collider rectangle. Di sini dia bakal nge-return collider dengan hint yang diberikan yaitu overlaps. Sebentar. Mantap, overlaps ini. Dengan menggunakan overlaps di sini. Dengan melemparkan player collider. Maaf, parameter. Ya. Terus di sini bakal ada method getTopY di sini sesuai dengan yang permintaan, dengan tipe datanya itu adalah float, dan dia akan mengembalikan ground height. Kemudian ada yang terakhir adalah method render shape. Dia akan menerima parameter ini, shape renderer, dan karena dia tidak mengembalikan sebuah nilai, dia diberikan data type void, di mana dia itu bakal ngeset warna. Di sini menurut Google cara mengset warna adalah dengan menggunakan set color dan memasukkan nilai yang ini untuk mendapatkan abu-abu. Dan di sini untuk membuat sebuah persegi panjang kita bisa menggunakan method ini rect dengan posisi X, posisi Y, posisi width, lebar dan ketinggiannya dari collider sendiri. Oke, itu mungkin untuk yang ground. Lanjut ke yang player. Di sini pertama kita disuruh membuat atribut, ada position, velocity, gravity, force, max vertical speed, collider, width, height, dengan beberapa yang sudah ada diberikan nilai inisialisasi seperti gravity, force, max vertical speed, width, sama height. Lanjut, di sini juga kelas player ini memiliki suatu
constructor. Di sini dia bakal menginisialisasi position, vector, sama velocity. Position, velocity, dan collider di sini. Dan inisialisasinya itu adalah position, dimana dia men-start position. Kalau untuk velocity dia itu dengan kecepatan awal player pada sumbu X. Jadi di sini kita menggunakan new vektor 2 ini dengan memasukkan base speed sama y-nya 0. Jadi base speednya ini kecepatan awal si player. Terus yang collider ini kita membuat sebuah rectangle baru dengan x, y, lebar x, y-nya itu adalah posisi si player, width-nya itu sendiri yang di sini. Lanjut, di sini ada setelah konstruktor tadi ada method update, di mana dia akan memasukkan parameter delta sama isFlying. Di sini return type-nya itu void, dan dia bakal memanggil beberapa function yang sudah ada di sini. Ini mengapa saya memindahkan mungkin ya dari yang aslinya itu di sini, karena pada saat testing itu terjadi sebuah bug di mana kalau misalnya saya pindahkan ini ke atas ini, itu akan membuat kalau nggak salah si kotaknya itu jadi dia no clip ke ground. Makanya saya pindahkan ke bawah setelah saya testing gitu. Ini intinya update ini tuh lebih ke pemanggilan beberapa function yang ada di bawahnya gitu. Ya, di sini juga ada update distance and speed dengan dia memasukkan delta. Terus apply gravity juga memasukkan delta. Terus dia bakal ngecek kalau misalnya dia terbang, dia bakal memanggil method fly dengan parameter delta juga. Setelah itu dia bakal nge-update posisi dengan delta juga. Terus juga dia bakal nge-update collidernya buat memastikan agar kotak itu tuh sebenarnya sedang colliding kah dengan si kotak yang aslinya gitu. Kemudian di sini ada method update distance and speed yang sudah dipanggil di atas. Saya pindahkan ke bawah aja biar enak. Dengan parameternya ini, data type-nya ini, dan dia mengkalkulasikan distance traveled ditambah dengan velocity, posisi x dari velocity dikalikan dengan delta. Untuk method update position di sini juga memasukkan delta. Data type-nya adalah void, dan dia bakal mengubah x sama y dari posisi itu dengan menjumlahkan x dan y dari velocity dikalikan dengan delta. Selanjutnya ada apply gravity. Di sini ada sama sebenarnya, dia memasukkan delta juga dan data type-nya adalah void. Di sini dia mengubah x dan y si velocity dengan y-nya itu, kalau misalnya di sini dikurang velocity itu dikurangkan dengan gravity dikali dengan delta. Kalau untuk yang x itu dia disamadengankan dengan kecepatan awal si player. Terus dia bakal ngecek kalau misalnya si y velocity itu lebih besar daripada max vertical speed, dia bakal memasukkan max vertical speed ke y velocity. Kalau misalnya y velocity itu lebih kecil dari min max vertical, ini buat yang speed negatif ya. Kalau misalnya dia itu lebih kecil dari minus max vertical speed, dia bakal masukin minus max vertical speed ke dalam y velocity. Selanjutnya ada method fly dengan parameternya adalah delta float delta. Data type-nya adalah void. Di sini dia akan Di sini dia akan mengupdate y velocity dengan menambahkannya dengan force dikali dengan delta. Kemudian yang selanjutnya ada update collider. Di sini mengupdate si posisi collider tersebut dengan set position x dan y-nya ini digunakan dari posisinya si player. Kemudian ada method check boundaries. Di sini ada dengan parameternya itu adalah ground dan ceiling y, dengan data type-nya adalah void. Misal dia bakal ngecek kalau misalnya ground itu sedang colliding dengan collider, posisi posisi player pada y itu akan disamadengankan dengan ground
dengan memanggilkan get top Y. Kalau untuk velocity Y-nya itu sama dengan 0. Jadi ibarat kata kalau misalnya udah mentok di plafon, itu dia bakal stop gitu. Terus kalau misalnya position Y ditambahkan dengan height itu lebih besar daripada plafon alias ceiling, posisi Y itu bakal diganti dengan ceiling Y plafon dikurangin dengan height. Untuk velocity Y-nya itu akan dinolkan karena udah mentok. Lanjut pada metode selanjutnya ada render shape dengan parameternya ini, data type-nya ini, dia bakal ngeset color si kotak. Di sini bakal dibikin dengan rectangle-nya itu adalah posisi player dengan XY-nya dan lebarnya itu disesuaikan dengan yang tadi di awal. Itu. Dan ini fungsi getter sebenarnya, jadi dia tuh lebih ke mengembalikan beberapa atribut yang ada di atas ini. Contohnya seperti position, width, height, collider, dan distance travel. Bedanya distance travel di sini adalah dia dibagi 10 karena dia adalah pixel. Lanjut yang terakhir adalah game manager. Ya, game manager di sini. Untuk game manager itu sendiri ada beberapa atribut seperti game manager dinamakan dengan instance, score dengan int, game active itu dengan boolean, ngecek apakah dia tuh sedang aktif atau tidak. Di sini ada constructor dengan menginisialisasi score awalnya adalah 0, menginisialisasi game aktifnya adalah false karena kita mau pada saat sebelum dijalankan itu selalu false. Kemudian ada method get instance. Di sini kalau misalnya instance itu sama dengan 0, instance bakal membuat suatu game manager baru gitu, membuat objek baru di sini. Dan dia bakal nge-return si instance ini. Lanjut ada method start game. Kalau misalnya gamenya itu mulai, dia bakal nge-inisialisasi ini method baru start game. Dia bakal nge-inisialisasi skor awalnya itu adalah 0, terus menginisialisasi game aktifnya menjadi true, dan dia akan mengembalikan ini game started pada terminal. Untuk set score ini dia bakal untuk set score ini merupakan metode untuk men-set skor baru. Jadi kalau misalnya gamenya aktif, dia bakal menginisialisasi new score yang baru gitu. Untuk get score ini sebenarnya fungsi method getter aja sih. Dia bakal ngembaliin score sama game aktifnya. Lanjut ke main kelasnya di sini. Di sini beberapa atribut sudah saya buat, yaitu shape renderer, player, ground, sama game manager. Di sini juga ada kamera untuk ortografi kamera. Di sini menyesuaikan dengan yang ada di soal case study. Dan juga ada camera offset 0,2 di sini. Sini yang pertama ada method create, di mana shape renderer itu bakal membuat sebuah objek baru bernama shape renderer di sini. Terus juga game manager di sini akan mengambil instance. Kemudian di sini kamera juga akan membuat suatu ortografi kamera baru dengan parameter yang diberikan adalah get width sama get height-nya. Terus juga dia bakal ngeset ortonya itu sebagai false. Di sini juga bakal ngeset player itu bakal dibikin sebagai yang baru di posisi awal. X itu 100, Y-nya itu get height dibagi dengan 2F. Terus di sini juga ada ground baru. Di sini juga ada di sini tuh memanggil metode pada game buat mulai si gamenya. Lanjut di sini ada method render dengan atribut pertamanya yaitu float delta. Di sini mengambil seal delta time, jadi dia bakal nge-update terus. Di sini juga dia bakal manggil method update yang ada di bawah, yang ini. Dan dia bakal nge-render, dia bakal bersihin layar sama warna background yang bebas. Di sini kalau nggak salah saya menggunakan warna, saya lupa ini apa. Terus lanjut shape renderer di sini dia bakal ngeproyeksikan sebuah matriks dalam kamera sama di combine. Terus juga dia bakal ngemulai sesi shape renderer dengan tipe field di sini. Shape type-nya field.
Terus di sini dia manggil method pada ground sama player buat mulai bikin gambar, bikin kanvasnya lah gitu. Di sini juga dia kalau misalnya ini bakal mengakhiri sesi shape rendering ini. Lanjut, di sini ada update float delta. Di sini yang pertama ada atribut is flying dengan tipe datanya itu boolean. Kalau misalnya kita mencet space berarti dia sedang terbang. Terus di sini dia bakal ngemanggil update di player dengan passingnya itu adalah delta sama is flying. Terus dia juga bakal manggil method update kamera delta. Di sini juga ada di bawah. Lanjut, di sini dia bakal manggil update kamera posisinya itu di X pada objek ground. Terus di sini dia ada atribut ceiling W, ceiling Y dengan tipe datanya float. Dia bakal ngeset kamera posisi posisi Y ditambahkan dengan grafik get height dan dibagi dengan 2. Terus di sini dia bakal manggil check boundaries. Ini parameternya dipanggil ke dalam player. Terus di sini ada atribut juga current score. Dia ngecek skornya itu lagi ada berapa. Sebenarnya ini nggak masalah ya, karena sebenarnya ini nggak dipentingin banget, tapi ya karena buat sebuah output dia biar nunjukin di sini saya buat biar dia keluar di terminal gitu. Tapi masalahnya kayaknya masih ada beberapa bug gitu, jadi ini saya masih agak bingung yang bagian ini. Terus lanjut, di sini ada method update kamera tadi yang udah dipanggil. Update kamera dengan data type-nya adalah void. Dia parameternya ini. Dia ada atribut kamera fokus, ininya float. Dia bakal menginisialisasikan get position si X dari si player ditambahkan dengan GDX graphics get width. Jadi ngambil si lebar kanvasnya dikalikan dengan kamera offset yang tadi di atas. Terus di sini juga dia bakal membuat posisi kamera X itu agar sama dengan fokusnya si kamera. Terus dia bakal memanggil method update untuk dimasukkan ke dalam objek kamera. Yang terakhir di sini ada method dispose. Di sini buat menyelesaikan game kalau misalnya udah selesai dimainkan. Paling kita langsung ke testing aja. Nah, di sini abaikan aja nih terminalnya. Di sini ketika saya memencet menahan spacebar, di sini kotak orange ini akan langsung terbang. Dan dia kalau misalnya udah mentok di plafon atau di atas, dia bakal stop gitu. Terus dia kalau misalnya udah kena collider, udah kena si ground, dia bakal stop juga gitu. Kanan kirinya belum bisa ngapa-ngapain. Jadi intinya ini baru atas bawah doang. Mungkin cukup sekian dari video yang saya jelaskan ini. Mungkin karena masih ada beberapa kesalahan juga mungkinnya ya. Kayak tadi di terminal itu masih ada error, itu sebenarnya iseng-iseng aja sih gitu dari saya. Mungkin cukup sekian dari video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.